Wah, langsung respect Uranusnya. Karena Respect juga power Baxia. hero sih. Kenapa nggak di-ban aja? Gitu juga dengan Angela. Ini juga termasuk dalam list band yang dimiliki oleh EVOS. Benar-benar berkaca dari game pertama loh. Targeting band udah mulai muncul ya. Karena game ke-3 memang seperti inilah. Game 3 biasanya jadi keduanya lebih hati-hati. Keduanya tuh lebih respect hero yang power. Cuma kalau Onyx kayaknya lebih ke Sir, what's your kencengin command? tempo awalnya Your deh. team is Masih banning. Fanny ya. Nah, Expanding River. Who said there are no Fanny shortcuts in tetap life? punya Your wall. team literally is Masih bisa invented one. kemana-mana. Bakal lebih cepat nanti pergerakannya Fanny. Makanya mungkin dihilangkan. Begitu juga dengan chip. Marsha, Angela, Fanny sama sih kalau buat bandnya, kecuali Uranus yang masuk. Ya, targetnya bakal kemana nih? One. Welcome to my imaginary Masih ya, mahal world. banget sih memang Is One. picking. Tadi pun ngeliat dari Erlan di game pertama One Nah. not bad kok. Ya, dan juga Onyx sendiri tadi mereka tuh cukup tertolong karena mereka punya Angela. Guided by I shall sweep Lancelot. away all evil. Bukan di Sunset lagi ternyata Om. Ya, Lancelot dan juga Jusin. Ini mau targetin karena one-one-nya lebih tersisa lagi mungkin ya dengan Lancelot. Tapi tetap sulit sih kalau mau target ke one-one. Karena jumping stance-nya dia kan. Iya sih. Kayak susah banget bisa dikejar juga. Kayak movement dia kalau mau ke belakang, ini ke belakang bener atau kiri kanan gitu. Iya. Ya. Takutnya nanti punchernya salah. Iya, salah puncher, lagi cooldown, Mm-mm. bisa dipanis tuh Lancelotnya. Cuma dua hero ini kayaknya early-nya Onyx lumayan better sih Om dari sebelum-sebelumnya. Karena Chusin kan pegang. Yap. Lancelot ya stuck puncher 4 ditabrak jungle bisa lah lawan-lawan dikit Om. Hmm, Ada lah damage sedikit. Aduh, retri bisa lah ya. Bisa lah. Control retri. Cuma Masih respon ada. dari Albert ini. Disorsin? Disimpan dulu nggak? In the relentless flow of Atau time diadu to sama send Hayabusa. your brethren. Tapi Fredrin dan Carlos. Ini dia. Bener-bener setup objektif netral yang bakal seru ini Om. Ya, dan Poveus juga. Dan ini ini aku suka sih untuk lagi-lagi ya pemain dari EVOS 3 awal mereka ini strong banget. Karena Arlott ini seakan menjawab juga kehadiran Assassin. Ya. Satu Fury Hammer, gak usah pakai Fury deh. Itu bisa di zoning sampai ujung. Iya, iya. Rata-rata kan Fury Oracle Rose Gold ya. Iya, Tiga itemnya. Cuma Fredrin juga Om. ya yang bisa pegang kan. Dan Oh, juga ini. kalau bicara soal Ado Retribution, gak usah pakai ini Berserk Rat, gak usah deh. Pakai piercing strike-nya tuh, skill satunya tuh. Iya. Sama Retri itu jauh lebih besar chance-nya buat kalian dapetin. Colok Retri kan. Iya, kalau Ado Retri ya. Itu emang karena lebih instan kan Om. Yap. Sementara Selena Bam mereka nggak mau ada tambahan crowd control follow up lagi ya. Karena ya, kita tahu Fredrin itu akan buka duluan, Raw itu bisa jadi follow up. Benar-benar. Dan gue suka ngelihat Fredrin kombinasi Arlott sih nantinya. Iya. Itu bisa jadi kayak komposisi tanpa terputus juga ya. Iya, Vengeance ya Om ya. Vengeance-nya bisa dilakukan secara terus-menerus juga oleh Arlott. Ya, tanpa Selena. Experience the Granger ya di base. suffering. Padahal tadi Yakin nih Lunox nih, Lunox gak yang terakhir? Lunox kah? Kalau misalkan bukan Lunox, kayaknya Irital juga bisa masuk ya sih Om. Bisa, ini Tel. Salah satu lawan one-one kan. Lumayan enak bermain dengan posisi. Tapi kalau bukan Irital, kemana? Harit lagi? Lunox band. Antara Lunox atau Iritel sih dua. Lunox iya. Irital ya. Lunox Dipaksa Irital. Harit berarti. Paksa Harit ya. Tapi Harit pun bagus sih kalau mau ngelawan Fredrin ya. Oke lah, Iya, masih Saban oke. force-nya dia slow effect. Ngajarnya jadi ribet lagi Fredrin. Sebagai jungler paling cool selain off down ya. Ya, dan kemungkinan EVOS mereka bisa menggunakan Eve Among nanti. the planes Di ban is Eve-nya. Ben. Oke, lumayan terbaca ya. Ya, Eve-nya bagus banget tadi kalau memang mereka bisa dapat Eve-nya. Siapa yang mau survive di tengah-tengah? Ya benar. Ambil yang bersnya lumayan kah? Ambil yang DPS juga Kimi mungkin. Gak selamat juga dari Lancelot sih. Ya. Oke, last. One last ban. Melihat Lunox yang cukup berkembang tadi di game yang pertama, mau ditutupkah atau Iritel saja? Marsha udah nggak ada. Area of effect juga udah semakin minim nih. Yang dimiliki sama EVOS. Untuk mengisi posisi mid lane. Mungkin Kimi atau Kagura yang bakal dipegang sama... Tapi Kagura kena Lancelot selesai sih dia. Kena Chusin Ah, gak enak Kagura. Your team Iya. Carry ternyata. Diarahin ke Lunox berarti Om. Ya, kalau mau single target Lunox, kalau mau mungkin area efek yang lebih besar damage-nya, Iritel sih kalau menurutku lebih oke sekarang. Iritel ya. Iritel. Atau kalau mau punya AOA atau area of effect, Skylar masih bisa dengan Cloud-nya. Cloud ya, tapi lumayan resiko sih. Lumayan. Gampang buat bisa kepegang nanti buat di late game. Ada Arlott nih masalahnya. Iya. Ini tergantung sih. Kalau memang ya
mereka juga expand di Our map cosmic baru. blaze will never Oh, be wow. extinguished. is ticking. Tetap ya. Masih masuk si Cloud juga. Oke. Nah, ini ada fun fact nih untuk One. Sepanjang MPL PH season 16 berjalan, One menjadi hero yang memiliki 100% ban rate dari total 73 game yang telah berlangsung. Wah. Banyak ya. Gila. Banyak ya One ya. Kasian ya, One pulung ya. Ya 100% 100% Poin bukan di ban ban. rate ya. Kalau di MPL ID berarti ini yang kelima setahuku. 5 atau 6 itu yang lepas. One-one-nya. Ya dengan yang sekarang dipilih gitu loh. Dikit banget Om ya. Dikit banget yang lepas awal kan BTR. Data ya. Iya iya yang ngetes kan. Ya. Tapi ya ngeliat Cloud juga lumayan masuk Om. BMI-nya ngindarin stucknya atau Oke. kabur dari crossbow tank juga kan lumayan. Tapi takut ke angkat gak sih lagi tambah 1 ya badan. Dan juga ada Valentina. Wow, oke. Valen. Valentina dan juga Gatot Kaca ini purely akan bergantung kepada One ini untuk source damage. Wah, ini sih aku suka dengan pitch di mana mereka kuat di early. Ya. Hylos Chusin sih ini early-nya kuat banget sih. Ya, dan jangan lupa nih ya, pasif dari Gatot Kaca. Kalau pukul ke Hylos, dia animasinya lama banget. Karena animasinya dia mukul itu kan lompat dulu. Ya. Jadi slow kalau kena Hylos. Ya. Wah. Sama-sama punya power di early juga nih Om. Oke. Tapi secara hanya dengan menggantungkan ke satu pemain sekarang buat EVOS, jelas tekanan akan lebih besar untuk Erlan. Harusnya gitu ya. Mampukah Erlan bertahan? Jangan sampai ada misplay seperti game yang pertama. Atau Onyx yang sudah tahu nih early game adalah kunci. Dan mereka revisi di sana, mereka tambal di sana menjadi early yang kuat. Wah, match point untuk keduanya. Akankah EVOS mengukir di leg pertama ini membuat dari Onyx bisa dikalahkan atau Onyx masih terus bertengger di puncak? Jadi untuk MPL Arena, mana semangatnya? Welcome to Mari kita Mobile masuk ke dalam Legends. Land of Down. Arlot Randy ya, lawan Povius juga kayaknya di awal nggak bakal terlalu hektik ya Om ya untuk di explain ya. Ya, nah ini tapi yang masalah adalah pasti ya, dari efek-efek slow yang bisa diberikan itu Ki harus hati-hati banget sebenarnya untuk di early game. Jadi makan juga nih. Tapi untuk screening Waduh, udah sama-sama separuh ya. sama nggak revitalize masih ada dua-duanya, masih aman. Dan ya tadi yang gue bilang juga kan untuk DPS ya Sans akan menang, tapi kalau burst damage Roundel yang akan unggul. Ya pasti. Sorry. Ada Catchet, Shadow Strike juga bisa dipakai dengan Rondel nanti. Di lantern flare dari Sans yang hanya akan mengintai juga. Masih aman sih. Mereka kan adu clear aja dan mungkin akan ada rotasi cepat juga ke arah XG atau Mau terus, Revitalize dibuka oleh Ki. Bahkan itu satu source spell yang mengahal di early gamenya. masih yang diunggul ya Kairi. Dia belum ke arah purple dan hati-hati nih. Litonya dilepas. Diambil untuk Albert. Dan ini dari tadi kalau kita lihat ya, Ki memaksimalkan menjadi tim spy, menjadi tim mata-mata. Cuma Yap. nggak ada revitalize Om di turtle pertama Om. Oke. Mungkin akan sulit sih nanti. Tapi sulitnya pun ya, kalau main kiting dari EVOS masih bisa lah ya. Tapi Revitalize yang memang dijaga dari Keyboy yang tidak terpakai ini akan menjadi sebuah poin plus untuk Onyx itu sendiri. Emblem kita 2 basic common dan ada 2 tenacity juga yang dipakai oleh Onyx ini sekarang. Bahkan Cloud-nya juga bermain sedikit lebih defense ya. Assassin Master Assassin ada. main galak sih sebenarnya Quantum juga. Oke, Dari skill-nya nih bedanya cuma keras sama sustain berarti. Ya, biasanya ya belum tank ya lawan fighter juga. Ya ini kuat by one sih, 6% tambahan ya ketika 1v1 situation nanti sama Aaron. Bahkan tadi Inspire udah digunakan di arah bottom lane. Yap. Expanding River Iya, langsung setup. belum pasti. Wah, ready. Yang bakal coba untuk dimakan dengan adanya pattern execution dari Kairi. Ready too strong sih untuk sekarang masih bisa untuk berdiri. Tapi Sans, Crimson Bacon dan lihat bagaimana Randy menjadi korban pertama. Lantern benar-benar mengganggu. Dengan ada Goddess Fairway juga dihantarkan. Membuat dari EVOS sulit untuk bergerak masuk ke dalam. Lagi Revitalize-nya kembali terbuka. Tapi sepertinya EVOS mereka nggak kendor. Skylar join. Skylarnya ikut. Bahkan lihat bagaimana sosok dari Lutfi benar-benar mengganggu Flicker ke arah depan. Skylar ikut fight dan dia dapetin poin killnya. Tapi bawahnya lumayan free sih. Akan ada plating juga walaupun ya ini dia Expanding River. Dia Cepat bisa ya. balik secara cepat. Ya, kalau yang kemarin kan misalnya kalau bukan Expanding River itu cuma 15 detik kan, bisa ke sana kan. Tapi sekarang dengan lamanya Expanding River, akhirnya kita melihat Skylar juga bisa join buat ada di team fight. Wah ini memaksimalkan Gold Map harus baru. kerja juga ya, Gold harus kerja berarti. betul.
dalam catatan gold lane agresif ya. Yap, Mungkin ya kalau tadi One yang join susah juga Om. nggak bisa. Karena dia lompat-lompat sebenarnya kan, bukan Bener. movement speed jatuhnya. Mhm. Dan ya, Revitalize yang udah kepake tadi dari Ki juga, jadi gak ada defensif. Sementara lihat ini nih bahaya dari Ki Boy, screeningnya itu loh, Yap. ekstrim banget. Parah ya. Udah menjadi tim spy yang dimiliki oleh Onyx. Controls dan juga Retribution berdapatkan ke arah Lita Wanderer. Sebenarnya ngeliatin doang tadi, nggak diapa-apain juga sama Ki Boy. Tapi gue yakin player-player EVOS pasti kesel ngeliatnya ini Hylos kok ada di sini, diem doang gitu kan. Yap. Dan yang agak sedikit membedakan pastinya dengan hero yang bisa dipegang oleh Suns juga kan. Lantern flare-nya lumayan kunci pergerakan dari Albert dan juga Ki. Randy, dengan adanya Randy yang bakal coba untuk dimakan, ada Vengeance terus-terusan yang dilakukan untuk mundur bahkan. Oh, Diambil Suns. terambil sama Suns. Ya, tapi selama Redia masih aman berarti ya Lutfi pun nggak terbilang unggul. Dreadnought armor untuk Lutfi. Yap, dan ada 2 Elegant Gem ya yang juga dipakai dengan Keyboy. Oh, ada Tondros, ada Puncture. Hampir bisa mendapatkan cara Roundel. Ya, masih dengan item-item early ya. Dari keduanya pun belum ada satupun core item yang jadi. Mungkin di next objective Om, di turtle selanjutnya bakal lebih Blessing good Ya, clear lane. seperti awal ya, biasa. Mempercepat aja dan kelihatan dari gameplaynya Skylar. Mungkin bisa jadi dia join lagi turtle kedua. Bisa sih, karena sudah terbuka kan expanding rivernya ini. Dia arus sungai yang tidak hanya dari rivernya ya, tapi bahkan masuk ke area-area dari jungle-nya kita sekarang. ada barbel lagi Om ya. Barbel menuju arah atas. Tuh, penunjuk arah sebenarnya ya. Penunjuk arah kanan kiri kanan kiri. Kayak lampu hazard Om. Ini lebih ke ubur-ubur ini. Ubur-ubur ya. Itu dia. Oke. Tapi kayaknya sinyal joinnya terlambat dikit dari Skylar. Dia akan tetap join Om, tapi nggak akan secepat itu juga. Ya, gak join sih dia. Enggak sih kayaknya. Lepas ya. Dilepas 4 melawan 4 nantinya. Untuk turtle yang kedua. Oh ini cari level 8 dulu kayaknya. Ya, Kairi dapetin level 8-nya. Dan bakal lebih unggul satu level banding Albert. Bakal coba untuk kontes, ada satu sosok Randy yang bakal coba untuk dimakan. Dengan ada dua spare away, Crimson Beacon juga diantarkan. Tapi yang besar one. Dan juga ada final flash yang membuat rekan-rekan dari Onyx lumayan ke pressure. Tapi ternyata Kairi bisa mendapatkan momentum turtle tersebut. Bahkan Randy termakan di arah terdepan. Pertama kali dari 3 game berturut-turut Onyx akhirnya mendapatkan turtle keduanya. Dan gak akan berhenti sampai di sana. Karena pressure-nya Onyx ketika mereka pegang satu momentum Om. Yap. Itu langsung terus. Ya bahkan mereka teruskan juga ya, karena mereka tidak ingin membiarkan lawannya juga ada kesempatan sekarang untuk bisa mengumpulkan itemnya. Dan tadi tim fight yang rapat, yang cukup rapat dan memang cukup menguntungkan untuk Hylos terutama. Revitalize dari Keyboy tadi sangat membantu untuk tim fight terkumpul seperti itu pun sama seperti untuk Evo sendiri. Tapi efek dari airborne yang diberikan dari Suns itu yang menjadi pembeda tadi. Untuk front to back kayak memang kuat banget sih Om. Yap. Dia DPS juga, continuous damage pasti. Belum lagi untuk adu retribution tadi Albert dia dapetin sedikit gangguan ya. Dari stunnya Lutfi, stunnya Keyboy. Makanya tadi retributionnya juga nggak bisa berjalan dengan baik. Harapannya di Erlan. Mungkin satu-satunya tulang punggung dari EVOS. Ya itu dia yang kita bilang. Kayak mereka harus sangat-sangat bergantung terhadap Erlan juga. Tapi sabar Oh, Randy. final slash. Menuju ke arah Kairi. Masih belum ada yang bisa untuk menumbangkan Kairi tadi. Oke, Persita bahkan Blade Armor Koki. Langsung ya. Berarti Glowing One-nya pasti diserahkan kepada Roundel juga. Suns dengan Tough Boots. Di bagian bawah belum ada pergerakan dari Erlan juga. Karena kita masih menantikan aksi dari Erlan sebenarnya. Oh, Respect way. Dolos by the way, fokus kepada Erlan ya. Bakal coba untuk dikejar begitu saja. Oke, itu dia. Masih belum bisa untuk mengejar dengan move speed yang dimiliki oleh Erlan. Atasnya unggul sih. Lihat dari Kairi dia bisa pegang landing jauh. Sementara dari EVOS Albert nggak bisa. Dan mau makan Keyboy, pilih. Dengan ada Eruption, Revitalize juga diantarkan. Skylar bisa cari momentum tapi Keyboy tetap dimakan. All in. Benar-benar all in kepada Keyboy. Tapi Erlan masih memiliki satu crossbow off tank yang bisa saja memakan siapapun garis terdepan. Tapi Kairi join the fight. Lihat bagaimana Skylar mencari posisi yang lebih baik dari final stage dan juga blessing duet dari Skylar. Benar-benar berbahaya dan bahkan membuat dari Erlan terkadang Wipe out! menjadi korban kelima wipe out yang begitu cepat. All in terhadap Keyboy bukanlah menjadi satu solusi. Bahkan Onyx mereka membalikan semuanya Om. Iya, mereka ingin untuk mengurangi kuantitas dari Onyx ya dengan all in langsung. Agar mereka bisa aman seharusnya ketika mendapatkan turtle. Tidak ternyata jawabannya karena dari Onyx juga mereka memaksimalkan arus sungai tadi. Join team fight-nya. Dan mereka menang dengan sebuah team fight yang sangat mulus. Dan lagi, turtle yang ketiga akan diambil Onyx. Bonuskah untuk purple buff ini? Perfect turtle. Ini berbeda dengan game sebelumnya. Tempo dari Onyx yang naik.
Mereka tahu early game mereka tuh celah dari kekalahan 3 game mereka in total ya. Yap. Berarti dari leg pertama ini. Iya, Langsung diperbaiki saat itu juga. Ya, tapi decision juga gak sih tadi all in ya? Iya. All in itu all innya ke highlights yang romer yang kita tahu itu butuh waktu. Dan banyak skill yang memang sudah terbuang di sana. Betul, Habis betul. tadi semua skillnya. Dan ada Purify juga loh di tangan Skylar tadi yang menyelamatkan dia untuk ngasih damage agresif ke depan Blazing Duet ya. Ya, kan, Skypierce. Hyper. Ya, nanti Kuiras untuk Albert. Oke. Skylar juga udah mau jadi tadi Swift Trinity-nya. Tinggal kurang beberapa item lagi Koronya jadi. Dan ini akan temponya turun. Mungkin di next objektif ya, karena dari EVOS mereka nggak bisa landing jauh, Om. Ya. Dari EVOS-nya mau nggak mau mereka mungkin bakal coba buat main front to back ya. Karena sasaran mereka adalah membuat agar Erlannya senyaman mungkin. Ini untuk bisa ngedeliver damage. Tapi dari goalnya tiba-tiba swingnya itu juga langsung jadi jauh. Karena satu decision di mana mereka harus menumbangkan si Keyboy dan pertukarannya tidak worth it sama sekali. Iya. Rata pertukarannya. Dan bahkan langsung agresif nih dari Onyx. Nantikan momen dari Kairi, nantikan momen dari Skylar, terutama dan terdepannya. Mereka punya B-Boy yang siap dengan revitalize yang udah dipegang. Bahkan Orespon bakal diinisiasi, Lim. Gue rasa memang sekarang agak susah sih ngelihat dari Romer yang levelnya dia gak under kan. Dulu makan Romer itu cuma bisa modal levelnya unggul karena Romer levelnya lebih lama. Sekarang lihat levelnya dari Keyboy level 10, lihat levelnya Albert sama. Ya. Bisa dibilang kayak damage-nya mungkin masih belum cukup ya untuk instant burst ke Hero Romer ini. Tapi menurut gue ini karena item roamnya gak bisa dibeli sama yang gold paling bawah, Om. Memang itu. Jadi sharingnya gak ada. Sharing nggak ada sama sekali. Harus ya cuman dari pasif gak sih nanti jatuhnya. Makanya. Ini tandanya memang sharing is not caring ya untuk pasang sekarang nggak bisa untuk bagi uang. Dan lihat dari Lord yang akan spawn juga. Ini pastinya akan terlebih dahulu di setup dengan Onyx. Ingat mereka unggul jumlah. Dari Glory sepatu yang diambil dengan Roundel, tapi akankah efisien juga? Karena lebih dahulu dari Onyx-nya mereka sadar mereka menang level gitu. Mereka bisa pancing untuk melakukan sebuah team fight. Wah ini sih Keyboy memang memancing sekali ya. Tolong burst aku yuk, burst aku. Gitu sih. Dan dia udah revitalize. Sementara lihat Lord Dance. Ini akan dilakukan oleh Onyx dan juga dilakukan oleh EVOS. Ternyata tarik ulur. Gak dilepas sama sekali oleh mereka. Iya, tadi Keyboy nyanyi tuh gitu. Ayo pukul aku, pukul aku. Nah itu dia. Dan hati-hati stun. Nah, ini dia nih pertarungan yang bakal coba untuk dimulai lagi dalam masalah yang cukup besar. Dengan ada final stage coba dihantar kalau Ready, tapi EOG untuk mundur begitu saja. Bahkan Glorious Fairway boleh dibuka, tapi Blessing Duet dari Skylar. Hampir bisa mendapatkan siapapun, tapi kali ini 4 player dari EVOS rata dengan anak-anak Onyx. Menyisahkan Erlan. Sinyal dari Lord yang akan dilepas. Free Lord untuk Onyx. Erlan, ini akan di-pressure juga. Akan ditahan di dalam. Inner turret di mid. Hancur. Nah, dan Masih bahkan pilih 11 loh ini. Kairi bahkan dibiarkan untuk bermain bersama dengan Lord sendirian. Iya. Kuat kah? Nah itu cuma nge-trigger dulu ya. Nah, dia juga mancing dulu nih Holy Defense. Dan dia kuat. Jawabannya, Worry. Kairi dapetin Lord secara sendiri. Oke. Ini dia Lord yang cukup berbahaya karena apa? Karena Holy Defense. Di mid lane-nya tadi udah ke-trigger, Om. Di-trigger tadi. Dan mereka akan mengawal Lord ini yang pastinya akan spawn juga untuk di mid ya. Karena itu yang paling besar untuk damage-nya juga. Wait, GoPay bagi-bagi diamond nih. Wah, 110 diamond harganya Rp1 nih buat 100 orang tercepat. Boleh di-scan dulu dong. Scan, Sebelum scan. Lordnya muncul nih, boleh nih. Yoi. Scan dulu nih. 10.000 diamond loh bro. Gila sih. Totalnya ya. Totalnya, iya. Parah. Tapi ya akhirnya kita ngeliat nih Om, defensif dari EVOS. Ngomongin hero high ground, ini nggak ada juga sih Om. Iya, mau gak mau mereka harus main all in juga ya. Mungkin dengan menangkap satu. Atau defense pun bisa, tapi mereka harus siap nih kehilangan best turret mid-nya. Karena udah gak punya holy defense untuk di mid. 11.000 gold. Ini nggak main-main loh, baru di menit 12. Onyx ini ngamuk sih. Wah, one-sided gaming mau dibalas dengan one-sided gaming sepertinya. Dua Glorious Fairway saling keluar di area tengah. Kairi mencoba untuk flanking di arah belakang dengan Pancer dan juga Taunt Rose-nya. The best turret di area tengah, gak terselamatkan. Begitu juga di bagian top lane. Maka sekarang Albert yang bakal coba untuk dicicil oleh rekan-rekan dari Onyx. Dan sementara, selesai untuk pertarungan sementara. Wow, 12.000 gold gak turun nih. Bahkan mau naik ke 13.000. Randy tadi coba final slash Om, tapi Ya. gak bisa. Gak ada yang kena juga sih sebenarnya tadi. Dan Kairi masuk lewat area samping ya.
Dan kita melihat bagaimana konsistennya juga Onyx dari membangun serangan. Mereka belum ada yang kembali loh, belum ada yang pulang sama sekali. Close by the way. Agresif. Final stand defensif dari Reni. Mencoba untuk mendapatkan siapapun. Tapi Lantern Flare benar mengganggu. Menjadi big people. Tapi EOG dari Ki. Tidak ada follow up. Dan Lutfi di arah paling belakang. Erlang. Menjadi pasar Miss Skylar. Blazing Wah. duet. Dan akhirnya Albert dan juga Ki tenggelam di luka dalam. 3 melawan 4, masih dicoba Onyx bermain di base. Lihat bagaimana Kairi mengejar ke arah Erlang. Itu dia Soros yang memastikan, tapi dibalaskan dengan final set ready. Masih ada sedikit harapan. Masih ada sedikit momentum. Tapi Onyx tidak membiarkan hal tersebut. Onyx bakal menjadi juara di leg pertama. It's the Onyx time. Tidak kalah match sama sekali. Di leg yang pertama hanya kalah game. Dan ya, masih menjadi waktunya Onyx terlalu kuat. Belum ada tim yang